Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iza Hanifah dengan NPM 204230256. Di sini saya izin mengumpulkan tugas yaitu dari mata kuliah Pengembangan PKN di SD dari dosen pengampu Bapak Andri Fala Magister Pendidikan. Jadi di sini saya akan membahas tentang topik yaitu penerapan norma dalam kehidupanku. Sebelum saya masuk ke materi, ada yang tahu nggak sih apa itu norma dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita bahas. Nah, baik teman-teman, sebelum saya membahas tentang penerapan norma dalam kehidupanku, di sini saya akan menjelaskan tentang norma. Jadi, apa sih itu norma? Norma. Jadi teman-teman, norma itu seperti aturan-aturan yang dibuat di masyarakat atau di tempat kita berada. Aturan ini penting supaya kehidupan kita tertib, damai, dan adil. Nah, coba kita bayangkan kalau kita sedang bermain bola tapi tidak ada aturan out atau foul-nya. Pasti mainnya jadi akan kacau kan? Nah, jadi norma itu seperti aturan main dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, kemudian di slide selanjutnya ada jenis-jenis norma. Yang pertama yaitu ada norma agama, kedua yaitu ada norma kesusilaan, yang ketiga yaitu ada norma kesopanan, dan yang keempat ada norma hukum. Baik, di sini ada norma agama. Apa sih itu norma agama? Jadi teman-teman, norma agama itu bersumber dari ajaran atau kitab suci agama masing-masing yang berisi perintah, larangan, anjuran dari Tuhan. Sanksi atau pelanggarannya bersifat tidak langsung, yaitu berupa siksaan di akhirat, namun juga mempengaruhi ketenangan batin di dunia. Nah, jadi contoh penerapannya norma agama, yaitu yang pertama ada ibadah dan rutin, yaitu melaksanakan kewajiban ibadah sesuai ajaran agama. Misalnya seperti sholat 5 waktu bagi yang muslim, pergi ke gereja pada hari Minggu bagi Nasrani, dan lain sebagainya. Kemudian menghindari larangan, yaitu menjauhi perbuatan yang dilarang agama seperti berzina, mencuri, atau berjudi. Kemudian yang ketiga ada beramal dan berbuat baik, yaitu selalu berusaha berbuat kebaikan kepada sesama makhluk hidup sesuai dengan prinsip ajaran agamanya. Misalnya seperti berzakat, bersedekah, atau menyayangi hewan. Baik, kemudian yang kedua ada norma kesusilaan. Jadi, norma kesusilaan ini adalah aturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Pelanggarannya biasanya menimbulkan rasa menyesal atau bersalah pada diri sendiri. Nah, contoh penerapan dari norma kesusilaan yang pertama yaitu ada selalu mengatakan yang sebenarnya, bahkan saat menghadapi masalah. Misalnya seperti mengakui kesalahan saat memecahkan barang, alih-alih menyalahkan orang lain. Kemudian yang kedua yaitu ada tanggung jawab, yaitu melaksanakan tugas atau janji dengan sungguh-sungguh. Contohnya seperti menyelesaikan pekerjaan rumah atau tugas kuliah tepat waktu tanpa menunda-nunda. Kemudian yang ketiga yaitu ada empati dan tolong-menolong, yaitu merasakan dan memahami kesulitan orang lain lalu terdorong untuk membantunya. Misalnya seperti menolong teman yang kesusahan atau memberikan kursi kepada lansia ketika di transportasi umum. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada norma kesopanan. Jadi, norma kesopanan yaitu mengatur tata pergaulan dalam masyarakat bersumber dari kebiasaan, kepatutan, atau kepantasan yang berlaku. Sanksinya berupa celaan, cemooh, atau dikucilkan oleh masyarakat. Nah, kemudian contoh penerapannya dalam norma kesopanan yaitu yang pertama ada berbicara menggunakan bahasa yang santun dan menghindari kata-kata kotor atau kasar, terutama saat berbicara dengan orang yang lebih tua. Kemudian yang kedua yaitu ada sikap, yaitu menghormati orang yang lebih tua, misalnya dengan membungkukkan badan saat lewat di depan mereka dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Kemudian yang ketiga ada pakaian, mengenakan pakaian yang rapi dan pantas sesuai dengan tempat dan acaranya. Misalnya tidak memakai baju tidur saat ke sekolah atau ke kampus. Kemudian yang keempat yaitu ada bertamu, yaitu datang tepat waktu atau memberikan kabar jika terlambat dan menjaga sikap saat berada di rumah orang lain. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada norma hukum.
Norma hukum ini yaitu aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas, yaitu berupa denda, penjara, atau hukuman fisik. Nah, dalam contoh penerapannya dalam norma hukum yaitu yang pertama ada berlalu lintas, yaitu mematuhi semua rambu lalu lintas, menggunakan helm saat berkendara motor, dan membawa surat-surat kendara yang lengkap atau SIM dan STNK. Kemudian yang kedua yaitu ada ketertiban umum, yaitu tidak mencuri, tidak melakukan tindakan kekerasan, dan membayar pajak tepat waktu. Kemudian yang ketiga ada kontrak dan perjanjian, yaitu menghormati dan melaksanakan isi perjanjian atau kontrak yang telah disepakati secara hukum. Nah, kemudian di slide selanjutnya ada fungsi penerapan norma. Nah, fungsi penerapan norma ini ada 4. Yang pertama yaitu menciptakan ketertiban dan keteraturan, kemudian yang kedua membangun dan menjaga keharmonisan sosial, kemudian yang ketiga kontrol sosial, dan yang keempat ada membentuk karakter dan moral. Baik, itu tadi penyampaian materi dari saya. Apabila ada salah kata, salah ucapkan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.